Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sapaan rohani hari ini diterangi dengan sebuah tema dibangkitkan untuk menjadi manusia baru. Dan Injil Yesus Kristus akan saya baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Paskah memang sulit dipahami. Banyak orang menyangkalnya, termasuk para rasul yang tidak mempercayai, bahkan mengakui bahwa perempuan yang pertama kali melihat kubur kosong itu dianggapnya sebagai sebuah pengakuan yang bohong atau cerita mereka yang omong kosong. Ketidakpercayaan orang banyak tentang kisah kebangkitan Yesus tak perlu membuat kepercayaan kita kemudian luntur, kemudian pudar, dan bahkan hilang. Sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebangkitan Kristus dengan cara menjadi manusia baru, sehingga hidup ini dapat bermakna bagi orang lain. Kisah Paskah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kisah ingatan para perempuan yang mengingatkan perkataan Yesus itu, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan dan akan dibangkitkan di hari yang ketiga. Bacaan sapaan rohani hari ini melalui Lukas 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 mengingatkan kepada kita bahwa kita yang telah dianugerahi kebangkitan diajak dapat hidup dan menghidupi anugerah kebangkitan yang telah kita terima. Oleh karena itu, berkat itu harus kita respon melalui tindakan-tindakan kita. Tanpa kebangkitan Yesus, maka sia-sialah kepercayaan umat kepada Tuhan. Dan sama seperti Yesus yang dibangkitkan, umat percaya pun dibangkitkan dan hidup dalam persekutuan dengannya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan merupakan penggenapan kata-kata Yesus sendiri. Ada poin penting ketika kita merayakan Minggu Paskah saat ini. Yang pertama, melalui Paskah bisa menjadikan tempat Allah untuk mewujud nyatakan manusia baru dalam diri kita, yaitu suasana dan kondisi di mana Allah dapat mewujudkan anugerah sebagai dasar hidup umat dengan cara kita saling mengasihi, dengan cara kita saling melayani, dan dengan cara kita saling melengkapi. Hal yang kedua, melalui Paskah, umat dapat merasakan sukacita, karena Paskah merupakan peristiwa sukacita di mana Allah telah menebus dosa umat, sehingga layak jika itu disambut dengan pujian kepada Tuhan. Yang ketiga, melalui Paskah, umat menjadikan momentum peristiwa penting untuk menjadikan dasar iman Kristen yang sempurna dan yang menyempurnakan. Karena kebangkitan telah menghidupkan relasi antara kita dan Tuhan dalam rangka membangun kehidupan yang lebih baik. Dan terakhir, yang keempat, melalui Paskah merupakan peristiwa penggenapan akan janji Tuhan dalam rangka
memulihkan ciptaan Tuhan yang telah rusak karena dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Sehingga kita semuanya harus saling mengingatkan dan percaya kepada sebuah kebenaran akan karya penyelamatan Allah terhadap manusia dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi lain ketika kita sudah dapat menerima dan merasakan damai sejahtera dari Allah, kita dipanggil tidak untuk kita nikmati sendiri damai sejahtera dari Allah itu, tetapi mari kita bagikan dan berbagi kedamaian dan kesejahteraan dengan orang lain di sekitar kita. Dengan cara berbagi berkat dan damai sejahtera dengan sesama, maka Paskah akan menjadikan hidup kita ini menjadi semakin terus diperbaharui sebagai manusia baru, ciptaan baru yang harus tahu dan mau melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ajarilah kami belajar memaknai kebangkitan-Mu sebagai momentum untuk dapat kami mengubah hidup menjadi lebih baik, yaitu senantiasa memuliakan nama-Mu dan bisa berkontribusi bagi sesama. Dan pakailah kami ini sebagai pewarta kabar Paskah itu melalui tindakan kami sehari-hari, sehingga manusia baru layak kami sandang. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.